Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, hadir di salah satu rumahnya di masjid yang kita cintai ini untuk kita menunaikan kewajiban dan juga kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran yang menjadi penerang hidup kita di dunia, di alam kubur maupun nanti di alam akhirat, yang akan kita amat sangat butuhkan syafaatnya kelak nanti di yaumul hisab. Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabihi. Dia akan menjadi saksi bahwa di dunia kita bukan cuma sekedar membacanya, tapi juga kita mengkajinya, mentafsirkannya, mentafakurinya, dan juga mentadabburinya sebagai upaya kita ingin mengenal lebih dalam lagi, mengetahui lebih dalam lagi, lebih luas lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan petunjuk. Dan pagi ini insyaallah tadabbur ayat kita adalah tentang satu dosa yang mengancam semua manusia. Ya, saat ini tidak hampir, kalau tidak dikatakan seluruhnya, tidak ada semuanya ini terkena dosa ini. Dosa apa itu para jemaah? Dosa ghibah, yang tidak hanya menimpa kepada orang awam saja, tapi boleh jadi orang yang berilmu, ya, orang yang ahli ibadah dan lain sebagainya sini terancam dengan dosa ghibah. Dan para jemaah, ayat yang akan kita jadikan kajian pembahasan kita adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat yang secara tegas dan lugas melarang kita untuk menggibah. Ada sahabat yang bertanya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu apa itu ghibah? Tahukah kamu atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Bahwa ghibah itu adalah engkau menyebut saudara kamu, zikruka akhaka, menyebut apanya? Bima yakrahuhu, sesuatu terkait tentang dia yang dia tidak sukai, yang jika dia itu mengetahui maka dia tidak sukai. Jadi kita menyebut, menceritakan saudara kita padahal saudara kita tidak ada di depan kita, maka kemudian kalau dia tahu maka dia tidak suka kalau bab itu kita ceritakan. Maka itu yang disebut dengan ghibah. Apa respon para sahabat, para jamaah, begitu Nabi menjelaskan tentang hakikat ghibah? Apakah respon kita pun mendengar tentang definisi ghibah itu samakah dengan para sahabat? Menunjukkan bersihnya hati mereka. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasul jika seandainya apa yang kita ceritakan tentang saudara kita itu benar adanya ya Rasul? Kita nggak ngada-ngada kok. Memang dia begitu apa adanya kita ceritain. Jadi para jamaah, kata Nabi, justru itu yang disebut dengan ghibah. Engkau menyebut sesuatu tentang saudara kamu, dia tidak ada di hadapan kamu, ya, karena itu disebut ghibah. Itu diambil dari kata-kata ghaib. Ghaib itu artinya tidak kelihatan. Yaitu pada saat saudara kita sedang tidak ada, yang jika seandainya dia mengetahui maka dia tidak suka tentang bab perkara itu yang kamu sebut-sebut. Tapi jika seandainya yang kamu omongkan tentang saudaramu itu tidak benar adanya, dia tidak begitu, maka faqad bahattahu, itu namanya buhtan, atau dalam bahasa kitanya mungkin itu disebut fitnah. Jadi ghibah itu adalah membicarakan fakta, realita
kejelekan saudara kita saat dia tidak ada. Nah, para jamaah, ayatnya yang melarang di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kamu katsiran minazzan." Jauhilah banyak buruk sangka. Jauhilah banyak sangka-sangkaan, yaitu sesuatu yang belum pasti, ya, kebenarannya sudah kita tuduh. Itu namanya sangkaan. Ijtanibu katsiran minazzan inna ba'dadz-dzanni itsmun, sesungguhnya sebagian sangkaan itu ada yang dosa. Dan salah satunya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lainnya. Janganlah, itu larangan para jamaah. Janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah kalian, salah seorang di antara kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, maita. Fakarihtumuh, maka kalian sebenarnya itu membenci yang namanya memakan bangkai daging saudara, ya. Itu adalah kalian benci. Tapi kenapa kamu menggibahinya? Berarti kamu seperti memakan bangkai saudaramu. Jadi ini adalah bahasa kiasan. Kalau bahasa kasarnya adalah akan banyak sebenarnya kanibal, sadis, manusia-manusia kanibal yang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Hanya saja dia itu adalah bentuknya secara maknawi, bukan secara hakiki dia makan sebenarnya. Kalau yang secara hakiki itu terkenal dengan siapa? Kanibal itu, Sumanto ya dulu ya. Nah, itu kanibal. Tapi Sumanto yang secara maknawi berkeliaran memakan daging bangkai saudaranya itu banyak sekali para jamaah. Mereka lah yang melakukan perbuatan ghibah. Maka kita beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah dan berusaha, karena susah sekali menghindar yang namanya ghibah para jemaah. Susah sekali. Kenapa? Membicarakan kekurangan, keburukan, kejelekan orang lain itu ada nikmat, ada syahwatnya. Dan ketika kita sudah mulai masuk ke dalam pembicaraan tersebut, ada candunya, ada ketagihannya. Ya, diterusin, diikutin semakin jauh. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tadabburi ayat ini yang pertama para jemaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya ghibah itu adalah menyebutkan keburukan, kejelekan saudara kita. Bagaimana kalau seandainya itu yang kita sebutkan adalah kebaikannya? Boleh nggak Pak? Boleh. Jadi yang tidak boleh adalah membicarakan keburukan. Seharusnya kalau kita berbicara tentang saudara kita, maka kenapa nggak diambil tema tentang kebaikannya? Kenapa kita lebih senang membicarakan keburukannya? Itu. Nah, Allah menyebutkan ini bima yakrahuhu. Satu bab tema yang kalau dia mengetahui maka dia akan benci. Ini yang pertama para jemaah. Bagaimana kalau seandainya kita bicarakan kejelekan seseorang tapi orangnya ada di depan kita? Kalau ghibah kan orangnya nggak ada, kan ada di depan kita. Saya ngejelekin Pak Haji, orangnya ada, dia dengar. Itu ghibah bukan namanya? Bukan. Itu namanya mencela. Ya, kalau orangnya ada di depan dia. Dari ghibah itu adalah saat dia tidak ada. Artinya apa para jamaah? Kenapa sih kita ketika mau menceritakan kejelekan orang itu, kenapa pas saat dia tidak ada? Padahal kalau dia ada lebih bagus. Boleh jadi itu jadi nasihat buat dia mau memperbaiki, atau boleh jadi dia bisa mengklarifikasi, ya, bahwa yang kita sebutkan kejelekannya sebenarnya begini. Nah, ini ada beberapa kemungkinan para jemaah. Yang kita sebutkan kejelekannya, yang kedua saat dia tidak ada. Nah, ini para jemaah seharusnya kita potensi ini bisa diluruskan, gitu ya.
Yang kedua yang kita tadabburi para jamaah adalah mengapa tidak boleh? Mengapa Allah melarang bergibah itu? Bukankah itu yang dibicarakan adalah kejahatan seseorang, keburukan seseorang, keburukan seseorang? Kenapa tidak boleh? Salah dia sendiri, kenapa dia berbuat buruk? Kenapa dia berbuat jahat? Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, alasannya apa? Kenapa tidak boleh membicarakan kekurangan, kejelekan seseorang saat orang tidak ada? Salah satu renungannya adalah karena fitrah manusia. Jika seandainya kesalahannya itu disebut, itu dia tidak suka. Itu fitrah para jamaah. Kalau ada orang kesalahannya disebut, dia malah ketawa-ketawa, dia malah senang-senang, nah itu berarti dia tidak normal. Fitrahnya dia tidak suka. Meskipun benar-benar seorang pencuri dibilang, dasar maling lo. Suka enggak? Enggak suka. Seorang korupsi, koruptor lo. Tidak suka. Seorang pembohong, dasar tukang bohong. Padahal benar-benar bohong. Dia tidak suka para jamaah. Orang munafik. Hatta orang kafir sekalipun kalau kita bilang kafir lo, enggak suka dia. Jadi fitrah itu para jemaah. Kalau dia tidak suka, ini mengingatkan kepada kita tentang dosa para jemaah. Tentang dosa. Bahwasanya hak saudara kita yang berbuat kesalahan, berbuat dosa itu, memang benar dia berbuat dosa, maka dia punya hak untuk ditutupi keburukannya. Karena sesuatu yang kalau disebutkan itu dia terusik, ya, sesuatu itu yang disebutkan dia itu terusik, berarti dia itu sebenarnya melakukan dosa itu adalah masih punya rasa malu para jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sesuatu yang berputar beredar dalam dada kita dan kita tidak suka kalau orang lain tahu. Diam, ya, kita sembunyiin. Padahal dalam hati kita, itu saya yang salah, dosa. Nah, itu adanya dalam hati. Kalau seandainya diungkap, ya, maka dia tidak suka. Nah, ternyata dia sudah sembunyikan, diungkap oleh orang lain. Dia tidak suka, itu adalah fitrah. Nah, kenapa para jamaah tidak boleh dalam Islam kita menggibah padahal salah dia sendiri melakukan dosa? Karena kita deteksi dari pengertian gibah ini, ternyata apakah semua jenis dosa tidak boleh digibahi? Apakah semua jenis kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh? Ternyata kalau kita lihat ayatnya, bahwa keburukan, kejahatan, dosa itu bermacam-macam. Ada dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ada dosa yang dilakukan terang-terangan. Ya, yang pasti semua orang terkena dosa. Cuma ada yang melakukannya sembunyi-sembunyi, ada yang melakukannya terang-terangan. Yang kedua, ada dosa yang hanya merugikan diri dia sendiri dan tidak mengancam merugikan orang lain. Dan yang ketiga, ada dosa yang dilakukan oleh seseorang yang dia itu menyesal para jemaah telah melakukannya. Ada dosa yang dilakukan oleh seseorang dia bangga, tidak ada penyesalan. Kira-kira gibah di sini adalah jenis dosa keburukan yang seperti apa yang nggak boleh diomongin? Ya, yang pertama adalah dosa yang tidak sengaja. Ya, iyalah al-insanu mahallul nisyan wal khata, ya, malah mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau dia salah, dia lupa melakukan sesuatu, dia sembunyikan itu. Itu tanda masih ada iman dalam diri dia, masih ada rasa malu. Ya kan kata Nabi, kalau kamu udah nggak punya rasa malu, kerjain fa'mal masyita. Terserah kamu mau ngapain aja, kamu udah kalau nggak punya rasa malu. Malu itulah yang menjadikan seseorang melakukan itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Maka itu bertanda masih ada iman di dalam dirinya. Kalau dia melakukan sembunyi-sembunyi, lalu ketahuan sama orang lain, kita pergokin,
ya. Ngapain? Dia saja menyembunyikannya, tiba-tiba kita membongkarnya. Apa itu nggak dosa? Zolim sama dia. Nah ini para jamaah, dia saja membatasinya, hanya orang-orang tahu saja saya melakukan dosa. Ya, yang tahu hanya jamaah Masjid Al-Muharram saja. Ternyata diperluas Pak dosa itu, di-share, ya jadi viral. Kemudian disampaikan kepada jamaah masjid yang lain yang tadinya mereka tidak tahu. Apa saya menjadi lebih tambah buruk ya harga diri saya kalau itu dibongkar kepada orang lain. Ini para jamaah jenis dosanya jadi adalah jenis dosa yang memang dia sembunyikan, yang dia tidak suka. Lain lagi kalau orang itu dengan terang-terangan. Emang saya itu pelakunya. Saya yang bertanggung jawab, emang saya itu bandarnya, saya biangnya. Nah yang kayak begitu emang dia sendiri membongkar. Gitu. Yang kedua para jamaah, dosa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak merugikan orang lain. Jadi ngapain harus dibongkar? Terus nggak ada ancaman orang lain menjadi rugi, terkena bahaya dari dosa dia. Kecuali kalau dosa itu adalah mengancam orang lain. Ya ada seorang pembunuh, ada begal, ada perampok di jalan sana. Hati-hati, jangan lewat sana. Aku lihat siapa ciri-cirinya orang gini. Kalau kamu kenal ya itu dia. Nah itu kan lagi membicarakan kejahatan dia. Boleh nggak? Boleh karena ini mengancam. Tapi kalau dosa itu tidak merugikan orang lain, cuma dia doang. Ya dia sholat nggak ke masjid umpamanya, nggak berjamaah, dia kesiangan, dia tidurnya itu ngorok umpamanya, itu kan nggak kejelekan dia tapi aib dia tapi tidak merugikan orang lain. Tiba-tiba diceritakan, tahu nggak dia itu orangnya. Nah ini yang ketiga para jemaah adalah dosa itu dilakukan adalah dengan bangga. Ya, tidak ada penyesalan. Kalau masih ada penyesalan, itulah ciri dosa yang dilakukan. Ya. Di antaranya orang yang bertakwa itu, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Jadi orang bertakwa pun di dalam Al-Quran disebutkan mereka juga tergelincir salah, Pak. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh yang bertakwa, dia langsung cepat ingat Allah, bertaubat, tidak melanjutkan kesalahan tersebut. Setelah dia ingat Allah, bertaubat, tidak melanjutkan kesalahannya, dia menyesal, ternyata kita yang membongkarnya. Nah itu tidak boleh para jemaah. Nah ini yang masuk ranah dalam ghibah. Lalu kemudian para jemaah sekalian, mengapa? Ya, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat dalam ayat tersebut dengan kalimat saudaramu. Atau dalam hadis ya, hadis Nabi mengatakan ghibah itu adalah zikruka akhaka. Engkau menyebut saudara kamu. Akhaka ini bahasa Arab, Pak. Akhok. Nah, kalau bahasa Indonesia akhok. Jadi nama orang. Zikruka akhoka. Engkau menyebut saudaramu, bukan engkau nyebutin Ahok, bukan. Engkau nyebutin saudara kamu sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan diksinya itu adalah saudara. Berarti apa yang dimaksud saudara di sini para jamaah? Apakah saudara kandung? Ya. Yang nggak boleh kita gibahi itu berarti adik kita, abang kita, paman kita, cincang, ya, ataukah saudara secara iman, secara ukhuwah Islamiyah, saudara, ya kita semua ini adalah saudara. Maka di ayat tersebut mengisyaratkan bahwa yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Karena Allah mengawali ayat ini dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sangka, karena banyak sangka itu dosa, dan jangan sebagian kalian, berarti kaliannya siapa? Orang yang beriman, menggibahi sebagian yang lainnya.
Jadi makna saudara di sini bukan saudara kandung, tapi saudara secara umum, secara seiman. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan diksi kalimat saudara? Itu menunjukkan bahwa dia itu adalah punya hubungan dengan kita. Baik-baik saudara seiman, di mana saudara itu punya hak dari saudara yang lainnya. Ya, maka seharusnya sebagaimana kita sayang kepada saudara kandung kita, saudara nasab kita, maka seharusnya kita melihat saudara kita yang beriman itu dengan tatapan saudara juga. Kita kalau ada adik kita, kakak kita, keluarga kita yang punya aib, punya kesalahan, kita sembunyiin, kita sampaikan. Pasti kita sembunyikan. Tidak suka malah kalau ada orang lain membicarakan saudara kita. Tapi kenapa ini kok saudara seiman, yang notabene sebenarnya saudara seiman itu adalah nilainya lebih kuat para jemaah. Ya, lebih kuat daripada saudara kandung. Saudara kandung masih mungkin saling gontok-gontokan, membunuh para jemaah. Berebut warisan, bunuh. Ada terjadi dalam sejarah. Tapi saudara seiman tidak berani dia membunuh. Ikatannya itu lebih kuat. Nah, seharusnya kita melihat dia adalah sebagai sosok seorang saudara. Dan saudara itu adalah ketika kehormatannya dicabik-cabik, dijelek-jelekin, maka tampil kita sebagai saudara ngapain para jemaah? Belain. Bukannya malah, iya benar emang dia parah tuh. Wah, itu emang pantas, mampus aja udah sekalian. Malah ditambahin para jemaah. Harusnya dibelain kalau saudara kita itu dibicarakan. Nah ini para jemaah, dalam beberapa keterangan hadis dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu punya punya kultur, punya kebiasaan, adab, akhlak. Kalau ada saudaranya itu dijelek-jelekin, maka dialah yang duluan memperbaikinya. Salah satu kisahnya adalah para jamaah, pada saat terjadinya perang Tabuk, ada 3 sahabat senior yang dia itu tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sahabat-sahabat yang lain pada ikut, tapi dia 3 orang ini tidak ikut. Salah satunya adalah bernama Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut, ceritanya panjang dalam hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia tidak ikut bukan satu karena kesengajaan. Dia tidak ikut serta dalam perang Tabuk itu karena bukan malas, tapi Allah mentakdirkan dia. Akhirnya dia menjadi bagian orang yang tidak ikut, padahal dia tidak punya alasan para jemaah. Padahal dia mampu sebenarnya ikut dalam perang tersebut. Nah di perjalanan, sekian banyak pasukan kaum muslimin itu, dia pikir dia nggak ikut satu orang nggak ketahuan kali. Orang udah yang ikut udah banyak, kalau dia sendiri nggak ikut mungkin nggak ketahuan, karena nggak ada registrasi ini, ya kan? Nggak ada nggak ada di absen. Ternyata di perjalanan Rasulullah SAW tahu. Di perjalanan Nabi bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Orang sekian banyaknya itu yang ditanya, aina Ka'ab? Allah alam, beliau tahu dari mana, mungkin dari wahyu. Ya. Maka ada yang nyeletuk para jamaah. Ya, Ka'ab lagi keredongan kalau bahasa kitanya. Di rumah, saya lihat kemarin dia habis beli selimut yang tebel, yang halus, yang banyak, yang mahal, lagi keredongan. Ya. Bagus apa enggak bagus nih? Padahal ya biasalah namanya, mungkin kalau kita bercanda gitu, lagi asik-asikan di rumahnya. Ya. Tiba-tiba ada yang mendengar Ka'ab bin Malik dibilang kayak begitu. Sahabat yang lain yang mendengar, bukan Nabi yang membelanya. Sahabat yang lain yaitu Mu'az bin Jabal mengatakan, hati-hati kalian kamu ngomong. Tidaklah kami mengenal Ka'ab itu, melainkan dia orang baik. Tidak mungkin ya dia melakukan perkara yang tidak baik, dibelain. Jadi begitulah. Kenapa dibelain? Nah, karena memang aslinya Ka'ab ini orang baik, cuma dia melakukan kesalahan yang jenisnya seperti tadi, dia tidak ikut karena
Awal mulanya dia udah packing, udah siap-siap mau berangkat. Tapi jalan-jalan dihinggapi keraguan-keraguan. Berangkat tapi enggak ya. Berangkat tapi enggak ya, udah mana mau panen itu sawah. Berangkat enggak. Kayaknya kalau saya enggak berangkat, satu orang kayak enggak ngepek enggak. Dia udah siap-siap, berarti kan udah punya niat pengen berangkat. Hingga akhirnya lama-lama setan mungkin meragukannya, akhirnya tertinggallah dalam rombongan, akhirnya dia enggak ikut. Begitu dia nengok ke belakang, ternyata yang enggak ikut itu adalah orang-orang munafik. Waduh, kacau, saya malah ikut sama orang-orang munafik, padahal dia bukan orang munafik. Maka para jemaah dicela oleh seseorang, dibela sama sahabat yang lain. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika para jemaah, ketika dalam suasana sholat ya, dalam di masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang siapa sahabat. Mana sahabat? Siapa namanya? Saya lupa. Mana dia? Kok nggak ada? Di absen sama Nabi. Ada yang nyeletuk lagi. Dia mah orang munafik, Ustaz. Orang munafik apa maksudnya? Males sholatnya. Dulu karena orang yang malas sholatnya itu adalah disebutnya orang munafik. Langsung Nabi SAW ketika mau bilang seperti itu, menuduh orang munafik, dibela sama Nabi SAW. Bukankah di dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala mengapresiasi orang yang sudah mengatakan syahadat? Ya, Allah haramkan dia dari neraka. Dibelain sama Nabi SAW. Entah Nabi SAW membelanya itu apakah sahabat itu memang benar-benar udah ketahuan munafiknya terus diceritakan, tapi masih dibelain sama Nabi juga? Artinya jangan, meskipun kamu tahu itu dia orang munafik, tidak untuk digembar-gemborkan gitu. Kan dia cuma dosa, dia kesalahan, dia nggak datang sholat doang kan, nggak datang ke masjid, tapi kemudian dia sudah menikamnya dengan tuduhan keji. Apalagi jika seandainya dia bukan munafik. Nah, para jamaah sekalian, seharusnya saudara itu punya hak untuk dibela, bukan untuk malah dipertajam kesalahan. Nah, para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah yang menarik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dosa ini dengan dosa ghibah. Allah dan Rasulnya menyebut dosa ghibah. Tadi saya sudah singgung para jamaah, akar kata ghibah itu diambil dari kata-kata goib. Goib itu artinya tidak terlihat, tidak ada di hadapan kita. Ini mengingatkan kalimat goib ini ya, untuk kita ini hati-hati jangan menggibah orang lain, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang masuk surga, sifat orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah saat dia sedang sendirian, gaib, bagi mereka mendapatkan maghfirah, ampunan, ajrun kabir, dan pahala yang besar. Yang saya garis bawahi adalah bahwa sifat orang yang bertakwa itu adalah ketika dia sedang dalam keadaan sendirian, gaib, dia takut kepada Allah. Karena peluang seseorang itu melakukan dosa itu adalah saat dia sedang sendirian. Allah kuatkan lagi dalam surat Qaf ya, ayat 32-33, bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nanti, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Nanti surga akan didekatkan kepada orang-orang bertakwa, tidak jauh, dekat sekali. Siapa itu? Mereka yang akan didekatkan surga itu likulli awwabin hafiz, yaitu punya sifat awwab, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, hafiz, menjaga dirinya. Siapa itu? Man khasyar rahmana bil ghaib. Dia adalah orang yang takut kepada Allah saat dia sedang gaib, sedang sendiri. Maka sifat orang yang bertakwa, penduduk surga, ya, penghuni surga adalah saat dia sedang sendiri, itu terlihat sikap ihsannya, muraqabahnya, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitannya Ustaz dengan ghibah? Kalau dia sendiri tidak berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka saat dia sedang goib sendiri, tidak ada di hadapannya saudaranya pun, dia hati-hati. Jangan mentang-mentang dia tidak ada lalu kemudian seenaknya kita hancurkan harga dirinya. Maka penggunaan kalimat goib ini menunjukkan mengingatkan kita akan kapasitas iman kita. Kalau iman kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bukan hanya dalam hal kita memberikan hak kepada Allah saja, tapi juga hak kepada manusia saat dia sedang tidak ada di hadapan kita. Nah, para jamaah, seharusnya yang kita sampaikan lebih baik adalah kalau kita memuji. Tidak ada ruginya kalau kita memuji dia. Apalagi kalau emang dia itu sebenarnya banyakkan baiknya. Salahnya cuma sedikit. Kenapa yang disebutkan adalah kesalahannya? Padahal kebaikan yang bisa kita sebutkan lebih banyak. Dan kita doakan saja meskipun ada kesalahannya, semoga Allah menjaga dia. Semoga Allah memperbaikinya. Itu para jamaah. Dan yang berikutnya, bahwa kita orang yang menggibah saudara kita itu boleh jadi pertanda kita termasuk kategori orang-orang yang hasad. Hasad, tahu dengki, kejahatan yang di dalam ayat kita berlindung, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau bukan karena hasad dengan dia, padahal dia saudara kita, kalau kita tidak benci sama dia, kenapa harus diucapkan, diangkat, diperbesar, dipermasalahkan kesalahan yang kecil itu? Jangan ada hasad. Hasad itu bahaya para jamaah. Hasad itu kata Nabi dapat memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Maka dosa orang yang dengki, orang yang gibah ini dalam ayat seperti memakan bangkai saudaranya. Ya ini apa para jamaah? Kenapa disebut bangkai? Saya sudah pernah sampaikan di sini. Saudaranya disebut bangkai sudah mati karena memang dia tidak ada seperti orang mati. Orang mati itu dimandiin, dibalikin ke kanan, dibalikin ke kiri, diam aja dia. Diguyur kepalanya, dikorek-korek ininya, diam saja karena dia sudah mati. Nah, orang saudara kita yang tidak ada di depan kita itu seperti bangkai. Mau kita celak hidungnya pesek, matanya belok, jidatnya jenong, diam aja dia, orang bangkai udah mati. Andai kata dia ada, dia akan membela diri dan mengklarifikasi. Dan kemudian pada jamaah, kenapa disebut bangkai? Karena itu simbol bangkai itu adalah menjijikan. Yang secara zahir kita ini benci makan bangkai. Tapi kenapa orang banyak mau memakan bangkai? Dimakan juga itu bangkainya. Orang yang memakan bangkai itu akan tertular penyakit, ya kan, tidak sehat, makan bangkai. Maka dia akan sakit. Itu adalah sebenarnya menggerogoti kebaikan dia. Orang yang banyak gibahnya akan seperti memakan sesuatu yang berbahaya buat dia. Ya, dia zalim kepada orang lain yang orang itu akan nuntut nanti pada hari kiamat, akan mengambil kebaikan kita dari kita. Nah, fakarihtumu, seharusnya itu kita pandang sebagai sesuatu yang menjijikan. Dan yang terakhir para jamaah, sepatutnya kita mengerem lisan kita untuk perkara-perkara yang bisa merusak kadar iman kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri benar imannya itu adalah, maka jagalah perkataannya. Falyaqul khairan aw liyasmut, maka pastikan yang diucapkan itu adalah khair, kebaikan. Kalau dia tidak bisa, lebih baik diam. Ya, itu lebih baik. Maka sebagai bentuk kesempurnaan iman kita, hendaknya bukan sekedar kita meninggalkan ghibah, tapi lebih berhati-hati lagi terhadap lisan kita. Ini para jamaah, mudah-mudahan memang ini mengancam kita semua, paling tidak setelah pembahasan ini masih ngerem kita agar tidak blong sama sekali dalam bab ghibah ini. Kita bisa lebih sensitif radar kita. Wah, ini masuk ghibah nih. Jangan teruskan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, barangkali sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan.